Halo, bertemu lagi dengan saya Asri dari Empower International Career Consulting. Saat ini ada bersama-sama dengan saya Ibu Sani dan Ibu Terry dari Lichter, sebuah yayasan yang ada di Jerman dan ada juga di Indonesia. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih sama Bu Terry. Bu Terry ini pengajar bahasa Jerman dari Lichter. Untuk bekerja ke Jerman kan wajib bisa bahasa Jerman ya, Bu Betul. Terry. Mhm. Nah, teman-teman nih khawatir mengenai belajar bahasa Jerman karena bahasa Jerman tidak familiar buat kita. Nah, bagaimana nih Bu Terry? Belajar bahasa Jerman sampai di level B1 atau B2 itu pasti bisa atau mungkin nggak bisa juga gitu. Oke, so pertanyaan yang sangat bagus banget ya. Oke, pasti bisa apa enggak? Kalau menurut saya tidak ada yang mustahil ya, pasti bisa. Ya jadi pasti bisa ada jawabannya ya. Jawabannya pasti bisa ya. Ya betul. Pertanyaan selanjutnya berapa lama gitu kan? Berapa lamanya? Oke, itu juga semua tergantung daripada siswanya sendiri gitu ya. Karena menurut saya setiap siswa itu punya talenta berbeda-beda ya. Jadi saya sebagai seorang pengajar, saya akan coba memberikan yang terbaik dan dari siswanya juga harus ada kerjasama yang baik. Jadi berapa lamanya saya tidak bisa tentukan karena semua tergantung. Nah, tapi biasanya durasi kalau sampai B1 itu 8 bulan harus sudah bisa. 8 bulan Ya. ya. Jadi 8 bulan teman-teman, nggak sampai 2 tahun. Don't worry. Ya, belajar bahasa tetap harus menghafal kosakata dan Betul. berlatih ya, Bu ya. Mhm. Oke, kendalanya biasanya apa, Bu? Nah, ini juga pertanyaan yang luar biasa ya. Kendalanya itu sebenarnya letaknya kebanyakan dari siswanya gitu ya. Dimana siswanya itu malas menghafal atau udah cepet-cepet give up. Padahal bahasa itu bisa kita kerjakan sama-sama gitu kan. Jadi jangan menyerah. Biasa jadi kendalanya adalah dari siswanya yang kurang bekerja keras dan kurang menghafal itu intinya ya. Kurang menghafal. Oke. Jadi intinya harus rajin menghafal ya. Betul sekali. Oke, tapi pasti bisa. Pasti 8 bisa. bulan. Ada yang lebih cepat nggak, Bu? Ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan ya. Oh. Itu semua tergantung daripada siswanya juga ya, gitu. Oke, Saya saya bilang juga mau coba ini. bahasa bukan jatuh dari langit, nah. Perlu disiplin. Perlu disiplin untuk belajar ya. Betul, betul, betul. Oke. Nah, kalau bekerja ke Jerman, Bu Sani, ini interviewnya kapan? Apakah dari awal? Nggak mungkin lah ya dari awal di interview dalam bahasa Jerman. Oh, bahasa Jerman enggak. Belum Gimana bisa Bu ya. Sani? Proses interview gimana? Interview harus lah ya. Ada 3 kali biasanya. 3 tahap interview. 3 tahap interview. Yang pertama itu biasanya dengan kami. Kami mau kasih tahu bagaimana ke Jerman kurang lebih apa motivasinya. Itu yang pertama. Tanpa bahasa Jerman. Mhm. Oke. Ya, yang kedua itu kami proses dan ketemu sama bosnya nih, yang rumah sakit di sana. User di sana. Interview kedua dan itu juga nggak pakai bahasa Jerman penuh. Jadi ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Jermannya dan dibimbing oleh saya. Gitu. Masih interview masih didampingi. Masih didampingi gitu. Nah, yang interview ketiga itu baru full dalam bahasa Jerman. Gitu. Oh. Tapi saya juga ada, tapi saya tidak akan bantu, saya cuma mensupport, saya ada di situ. Jadi berarti yang interview dengan user, interview ketiga kali yang dengan user itu sudah di level mana tuh Bu? Karena harus full bahasa Jerman kan? B1 sampai B2. Oke, B1 sampai B2 itu sudah bisa bicara dan bisa mengerti ya? Mengerti, iya. Oke. Cuma saya ada di situ supaya ada bahasa-bahasa ilmiah yang harus saya bantu biasanya. Oh gitu. Tapi B1 kan sudah bisa berangkat ya Bu ya? Atau Bisa. harus B2 semua? Tergantung dari rumah sakit yang minta. Ada rumah sakit minta B1, ada yang minta B2. Tergantung kebutuhan deh. Oh, tapi intinya ketika selesai di interview itu berarti kita sudah tahu kita akan diterima bekerja di situ atau tidak. Iya, pasti. Jadi pada saat kita berangkat ke Jerman itu berarti kita sudah pasti diterima bekerja. Iya, Begitu ya. pasti. Nah, bicara berangkat ke Jerman nih Bu. Saya seneng soalnya udah deh. exciting Iya. banget, pengen cepat-cepat berangkat ke Itu semua Jerman. gue begitu. Gimana nanti gitu. Sampai di Jerman nih Bu, sampai di Jerman apakah
kita ada yang jemput, ada yang ngurusin, ada yang bimbing gitu, atau kita udah harus semua sendiri? Nah, itu keuntungan kami mungkin ya. Kami ada di Jerman dan kami ada di Indonesia. Persiapan itu bukan cuma di Jerman, bukan cuma di Indonesia. Indonesia juga perlu. Sebelum keberangkat ada seminar persiapan. Setelah sampai di Jerman, kami jemput ke bandara. Kami kasih tahu tempat tinggal, kami kasih tahu supermarket di mana, dan yang lain-lain lah. Ya, tergantung musim. Musim dingin kami kasih tahu juga pakai bajunya kayak gimana. Di supermarket banyak daging, kita kasih tahu, kan banyak macam berbeda ya. Jadi kita kasih tahu satu persatu. Terus kita kasih tahu juga ibadah di mana, atau jalan-jalan kemana, naik transportnya apa aja yang ada, itu kita pimpin selangkah demi selangkah. Nggak mungkin dalam seminggu tuh langsung tahu semua, nggak mungkin ya. Bisa 2 tahun 3 tahun gitu kita bimbing, tapi kita selalu ada di situ. Oke. Nah, kalau sudah sampai di Jerman, teman-teman tuh langsung kerja atau gimana, Bu? Boleh dibilang iya kalau secara keuangan ya. Jadi, karena mereka sampai pertama melangkahkan kaki di Jerman itu langsung dihitung sebagai bekerja, meskipun belum bekerja, baru pengenalan ya, tapi itu dihitung sebagai Hari kerja. kerja. Oke. Jadi langsung dapat uang. Berapa banyaknya itu tergantung program apa yang dia ikuti. Oke, sekarang kita spesifik ke perawat ya, Bu ya. Nah, kalau untuk perawat, Bu, kan di semua negara sama. Semua negara menentukan sama kalau perawat itu harus punya license di negara tujuan. Nah, bagaimana proses mendapatkan license sebagai perawat di Jerman? Oke. Jadi kalau kenapa mesti license, kita mesti tahu dulu ya kenapa ya. Karena kan tiap negara mereka punya kebiasaan sendiri, punya peraturan sendiri. Indonesia sama Jerman beda, musim beda ya. Jadi cara menangani manusia ke manusia juga beda-beda. Cara pakai bajunya atau cara mandiinnya itu kan beda-beda. Ya, cara Ya. interaksinya juga beda. Beda-beda. Nah, selama 8 bulan sampai 1 tahun itu masa dimana dia belajar tentang kultur di sana dan sebagainya. Sampai penyamarataannya itu tuh sesuai. Setelah itu ada ujian. Ujiannya itu sampai 2 kali. Setelah itu selesai, dapat ijazah, dan ijazahnya itu berlaku di seluruh EU, bukan hanya di Jerman. Jadi ini juga satu keuntungan bahwa ijazahnya itu bisa dipakai kemana-mana gitu. Seluruh Eropa. Seluruh Eropa. Oke. Jadi saya ulangin ya. Saya ulangin. Jadi begitu sampai di sana, teman-teman akan masuk kelas penyetaraan ya. Jadi masuk kelas penyetaraan untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian license sebagai perawat, gitu ya. Iya. Nah, itu pada saat kelas penyetaraan ada teori dan ada kerja, ada praktek kerja, gitu ya. Selama berapa lama, Bu? 8 bulan sampai 1 tahun. 8 bulan sampai 1 tahun. Tapi dibayar kan ya? Dibayar. Ya, Enaknya di situ. enaknya di situ. Walaupun belum dapat license, walaupun masih masuk di kelas penyetaraan, itu sudah dibayar. Iya. Berapa itu, Bu, dibayarnya? Dibayarnya satu bulan 1.800 bruto. 1.800 bruto berarti masih dipotong pajak. Potong pajak. Pajaknya berapa persen? Pajaknya itu sekitar 25-30%, dan itu tergantung dari umur, status dia menikah belum menikah, ada anak atau nggak ada anak, dan lain-lain. Ya, tapi jangan khawatir. Potongan itu, pajak-pajak itu bukan buat apa-apa, tapi buat kita juga, sehingga kita hidup di sana itu punya anak dapat uang, punya anak 2 lebih banyak lagi dapat uang. Penting buat perempuan, Ibu. Beli susu ya? Uang susu beda lagi, beda lagi. Ya, terus naik kendaraan umum 1 bulan bayar segini, murah sekali, tapi bisa kemana seluruh Jerman. Itu banyak sekali keuntungannya, saya nggak bisa sebutin di Oke, sini. jadi pajak yang kita bayarkan itu bisa langsung dinikmati Dinikmati. dalam bentuk fasilitas. Iya, ya. benar. Oke. Nah, kalau tadi dapat gaji 1.800 euro,
bruto potong pajak berarti sekitar terimanya 1.500 deh, kurang lebih ya, plus minus. 400 ya. Heeh. Itu masih cukup kan Bu ya buat Cukup hidup? banget. Sangat cukup ya. Jadi minimum hidup di sana itu 800 euro. 800 euro. Berarti kalau punya 1.400 lah let's say, masih ada sisa 600-an. 600 buat tanggung ya. Heeh. Oke. Atau buat Lumayan lah jalan-jalan. 600 euro. Lumayan. Banyak ya, banyak. Cukup. Oke, jadi 8 bulan sampai 1 tahun Iya, itu ujian license boleh 2 kali tadi 2 ya? kali ya. 2 kali ujian license. Kemudian setelah dapat license nih, Mhm. kita bicara udah dapat license berarti kerja full time. Ya, full time. Kerja full time di Jerman itu sebagai perawat, kira-kira gajinya berapa ya Bu? Wah, enak deh itu. Gaji yang full time udah enak banget rasanya. Itu sekitar 2.600 bruto. Ya untuk yang pertama, tapi tahun kedua naik gitu. Jadi Oke. sekitar 2.400, 2.300 deh netonya. Neto. Neto 2.400. Ya, Oke. kurang lebih ya, ini nggak eksak gitu. Mm-mm. Tergantung dari daerah mana dan sebagainya. Oke, ya berarti tapi tabungan bisa lebih banyak lagi kan dengan gaji Membukit, tambah membukit tabungan. Gitu ya. Oke Bu. Nah kalau kita bicara kerja di Jerman, keuntungannya dibandingkan dengan negara lain itu apa Bu? Ini yang paling menarik menurut saya. Banyak negara yang membawa ya orang Indonesia. Menerima orang Indonesia kerja di sana. Tapi buat saya sendiri dulu juga ke sana nggak punya apa-apa gitu ya. Tapi kenapa saya memilih Jerman? Jerman itu benar-benar negara yang sangat sosialnya tinggi. Jadi apa-apa bukan kita yang bayar tapi dapat uang gitu loh. Makanya pajaknya tinggi. Misalnya si perawat, kita ngomongin perawat kan. Jadi dia ketika dia ke sana, dia boleh bawa family. Misalnya dia udah punya anak atau punya suami atau istri, itu boleh dibawa. Setelah Setelah Satu tahun penyataan itu, setelah 1 tahun itu dia boleh bawa. jadi setelah dia punya license Mm-mm. itu langsung bisa Iya. bawa keluarga. Kenapa tunggu license ada? Karena menunggu gaji sesuai Full. sehingga dia bisa mencukupi anak atau suaminya gitu. Oke. Dan kalau si suaminya boleh datang situ setelah 1 tahun, suami boleh bekerja juga, Berarti datang dengan visa kerja. bisa kerja, benar. Oke. Itu walaupun suaminya bukan perawat atau pasangannya bukan perawat, Iya. tetap dapat visa kerja ya? Iya, tapi ada satu persyaratan, bahasa tetap mesti belajar dulu di Indonesia. Oh, jadi kalau pasangannya mau ikut berangkat ke Jerman dan mendapatkan visa kerja, Belajar dulu Harus. bahasa Jerman. Belajar dulu ya katanya ya. harus level B1 juga ya? Bu? B1 tuh ya. Oke, Gitu. baik. Jadi Nah. itu salah satu keuntungan ya untuk Oke. ke Jerman gitu. Dan juga di Jerman itu sesusah-susahnya orang, misalnya udah dapet license nggak dapet kerja, dia tetap ada uang uang pengangguran gitu. Oh, pengangguran pun dibayar. Pengangguran ya. pun bayar luar biasa ya. Jadi untuk kebutuhan hidup itu udah pasti cukup gitu, Pasti Ya. hidup kalau di pasti sana. hidup. Dan kalau nggak punya pekerjaan, misalnya ya lagi mencari pekerjaan, dikasih uang sebulan berapa? 520 kalau nggak salah. Rumah dicari yang paling murah kayak gitu-gitu. Itu banyak sekali fasilitasnya. Makanya buat aku di sana kehidupan sosialnya sangat baik. Makanya orang berlomba-lomba ya ke sana ya. Ya tapi itu bahasa susahnya. Ya nggak ada semua yang gampang. Pasti ada kendala ya. Iya. Bahasa, oke. Nah, kalau kita bicara tentang karir nih Bu ya, karena Empower kan international karir. Jadi karir di Jerman itu seperti apa? Karir sekarang kita bicara sama perawat dulu ya. Iya. Sebagai perawat bagusnya di Jerman, dia bisa terus naik karirnya. Untuk naik karir itu biasa orang harus mengikuti seminar atau mengikuti sekolah lagi segala macam. Dan itu terbuka banget, malah dicari. Dan Tapi yang biayanya gimana Bu? nah ini dia, malah dibayar. Kalau kita sekolah, kita dibayar. Ya,
untuk Saya sekolah melanjutkan. terus Bu kalau kayak gitu. Sanggup nggak? Nah itu maksudnya keuntungannya di situ. Jadi kita untuk naik itu kita ada kesempatan Kesempatannya terbuka, terbuka bahkan sekolah dapat bayaran. dibayar. Kemarin ada orang yang udah umur 61 sekolah lagi di Uni karena semuanya fasilitas sebagai pelajar itu enak. Tapi dia juga ada semangat buat belajar. Tapi boleh ya umur 60 boleh lagi. Boleh, Boleh, dia Nggak udah ada batasan ya. nggak ada. Untuk sekolah ya aku bilang ini. Untuk Jadi sekolah. untuk karier itu menanjak itu terus berkembang itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Jadi Jerman tempat yang tepat untuk berkarir ya. Betul. Sangat. Teknologi luar biasa ya Bu di sana ya. Iya benar. Iya. Nah, kalau kita bicara tentang tadi bahwa keluarga kan Bu. Berarti itu yang boleh diajak keluarga inti ya. Iya. Suami atau istri dan anak-anak. Iya anak. Anak apakah ada batasan? Enggak. Anak itu di bawah 18 tahun artinya. Oh, di bawah 18 tahun Iya. itu dapat tunjangan. Iya, setelah itu enggak. Sekolah Dibayarin di sana. sekolah dibayarin. Wow. Berarti Luar biasa ya. kalau kita bawa anak ke Jerman, anaknya nanti lulusan Jerman dan sekolahnya gratis. Gratis Ya, pasti. Iya. Pasti ya. Iya. Makanya Bu Teri anaknya ditinggal di Jerman. Betul. Maksudnya tinggal di Jerman aja kan. Makanya kalau ada anak itu anak sekolah dibayarin, orang tuanya dapat uang anak, apalagi coba Uang tunjangan uang anak, tunjangan anak sekolah dibayarin. satu bulan sekitar 250-an gitu. Tapi di Jerman orang malas punya anak ya. Dibayarin, Bahkan dibayarin ya. Karena tanggung jawabnya gede ya. Malah di Jerman mendingan punya anjing daripada punya anak katanya, lebih nurut katanya. Ya kehidupan sosialnya tinggi di sana. Oke. Gitu. Iya. Nah, Ibu, tadi kita sudah bicara tentang perawat ya. Apakah ada program lain selain program perawat? Iya. Sekarang kami lagi mengembangkan tentang hotel dan tentang gastronomi. Ini programnya sama untuk bekerja atau sekolah atau apa? Untuk sekolah kejuruan. Oh, sekolah kejuruan. Kalau di sana bilangnya Ausbildung. Kalau yang ngerti Ausbildung, ya. Tapi itu tuh sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan bidangnya perhotelan dan gastronomi itu restoran ya. Restoran. Berarti ini lulus SMA sudah bisa berangkat. Iya, tapi les bahasa dulu. Sekali lagi bahasa penting ya. Oke, bahasanya tetap requirement-nya B1 atau boleh lebih rendah? B1. Oh ya, harus. Ada yang lebih rendah itu kerja sosial. Kerja sosial itu kita cuma A2 cukup. Kerja sosial tapi cuma 1 tahun di sana. Setelah itu pulang ke Indonesia. Kerja sosial berarti nggak dibayar dong? Dibayar tapi bukan dibilangnya bayar ya. Kita dikasih uang jajan gitu. Oh, dikasih Jadi uang saku sedikit, ya. Uang saku betul. Iya, tapi dikasih tempat tinggal, dikasih asuransi kesehatan, dikasih makan gitu. Tapi itu cuma 1 tahun ya, setelah itu pulang. Harus pulang atau Harus. boleh lanjut program yang lain? Boleh tapi di luar tanggung jawab kami. Jadi kami mungkin bisa kasih info tapi kami tidak bisa membantu gitu. Oke. Ibu, saya kembali lagi ke program yang tadi ya, Ausbildung. Teman-teman pernah dengar dengan Ausbildung ini? Nah, Ausbildung yang sedang dipromokan oleh Lichter ini bidangnya perhotelan dan restoran. Dan juga perawat ada juga ya. Oh, ada Ausbildung Ada perawat juga. perawat, iya. Berarti ini dari SMA juga boleh. Benar, SMA atau SMKK ya. Boleh gitu. Oke. Nah, requirement-nya selain bahasa apa? Cuma bahasa aja sih untuk Ausbildung. Untuk Ausbildung hanya bahasa aja. iya. Kemudian itu berapa lama harus kontrak atau lama sekolahnya itu berapa lama? Oke, 3 bulan. 3 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun itu terdiri dari praktek dan teori. Prakteknya itu dilakukan di tempat kerja, baik itu partai reda ataupun di rumah sakit. Tapi teorinya itu harus di sekolah perawat, jadi dibagi 2 gitu. Oke. Hampir setengah-setengah dan jumlah kurikulumnya itu.
Itu berlaku juga untuk yang hotel dan Iya, restoran. persis sama. Kalau restoran berarti belajar masak gitu ya? Atau servis? Nggak harus belajar masak, semua dari servis, dari bersihin sampai masak, Juga tata ya, semuanya. sama-sama manage-nya juga semua. Oke, 3 tahun. Iya, nanti kalau mau lebih jelas itu ada perinciannya kami semua gitu, apa aja. 3 tahun itu bayar sekolahnya berapa? Mau bayarnya ke saya aja. Ya, nggak usah bayar, tapi dibayar. Oh, jadi Ausbildung itu sekolah tapi dibayar gitu Tapi ya? dibayar. Oke. Makanya bayar pajak di situ. Oh, itu kepotong pajak juga. Enggak, maksud pajak itu untuk membayar itu juga. Oh, oke. Jadi uangnya kembali ke kita juga gitu ya. Jadi Ausbildung itu dibayarnya itu tahun pertama itu kurang lebih ya 900 euro per bulan. Tahun kedua bisa naik kurang lebih 100, tahun ketiga naik lagi 100. Gitu. Jadi dari 900 tambah 100 Tambah 100. tambah Ya, 100. 1100. Itu kurang lebih ya. Iya. Ini nggak eksak gitu. Tergantung semuanya. Iya. 3 tahun Ausbildung. Setelah itu apakah ada ketentuan harus wajib kembali ke Indonesia atau boleh langsung kerja di sana? Direbutin di sana. Wow. Karena memang Jerman agak kekurangan tenaga kerja. Jadi jangan takut nggak dapat kerja setelah beres Ausbildung. Dan kalau udah lulus Ausbildung dapat lisens, itu pun berlaku di seluruh Eropa. Jadi nggak mau di Jerman, saya mau di Swiss lebih bagus, silahkan itu berlaku. Oke, jadi buat teman-teman yang SMK perawat, SMK perhotelan, boleh nih ikut Iya. program Ausbildung ya. Nanti belajar bahasa Jerman sama Bu Teri. Oke Ibu, ada program lain lagi selain Ausbildung dan perawat, kerja perawat? Segera akan ada dibuka IT. Bisa Ausbildung juga untuk IT. untuk IT, iya. Wow, itu harusnya penggemarnya banyak sekali ya. Semoga ya. Yang biasa jadi penghalang tuh mereka tidak percaya diri. Itu sih yang jadi penghalang. Bagaimana saya nanti di Jerman segala macam gitu ya. Tapi buat saya bilang di mana-mana sih sama, ada kesulitan, ada nggak kesulitan, tergantung kitanya bagaimana ya. Nggak bisa bilang di sana begini lebih nggak enak, enggak sih. Saya sendiri juga dulu datang takut, tapi udah sampai sekarang nggak mau pulang. Ternyata survive. Udah 38 tahun nggak mau pulang tuh di sana. Ya ada plus minus lah ya. Pasti di setiap tempat pasti ada Pasti, minusnya. betul. Tapi kita sebisa mungkin pilih yang plusnya banyak lah ya. Cuman saya ada satu yang saya mungkin bisa kasih semangat gitu ya. Kita kalau di sana merasa lemah, ya tapi jangan takut, kita kelihatannya lemah, tapi kita punya kelebihan yang orang lain tuh kadang nggak tahu gitu ya. Mereka bilang orang Indonesia itu lemah, orang kedua lah di Eropa. Tapi kalau kita bisa kasih lihat, kita tuh banyak loh kelebihan kita. Dulu nggak ada yang mau orang Indonesia, tapi setelah banyak orang Indonesia ke sana, pada mau orang Indonesia sekarang. Karena kita punya banyak kelebihan, kita itu murah senyum, kita itu sabar, kita tuh senang menolong ya, itu mereka nggak punya gitu. Ya, Ya, betul. dari situ kita Itu memang kelebihan kita sebagai Iya, orang betul, Indonesia ya. betul sekali. Makanya jangan disenengin takut. oleh negara-negara lain. Iya. Iya. Jadi buat saya kita nggak usah takut, kita harus percaya diri karena kita punya sesuatu yang kita bisa tonjolkan. Oke, jadi teman-teman udah denger ya. Buat teman-teman yang pengen kerja atau sekolah di luar negeri, kesempatannya terbuka lebar di Jerman dan hanya perlu belajar bahasa Jerman. Oke, semangat! Semangat, ditunggu di Jerman. Oke.